Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Walidayah, NIM 20059 AF kelas reguler B. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang transpirasi tumbuhan. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Dari ketiga celah tadi, 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati tabung stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Jadi, stomata itu lebih besar peranannya di dalam transpirasi. Macam-macam transpirasi ada 3. 1. Transpirasi kutikula adalah evaporasi air yang terjadi secara langsung dengan melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak ditembus oleh air. Jadi, tidak semua tumbuhan bisa melakukan transpirasi melalui kutikula karena jumlahnya hanya sedikit. Pada sebagian besar jenis tumbuhan transpirasi kutikula hanya sebesar 10%. 2. Transpirasi stomata adalah evaporasi yang terjadi melalui stomata air yang menguap melalui dinding basah mesofil menuju ke ruang antarsel. Setelah itu uap air tadi berfungsi dengan melalui stomata dari ruang antarsel ke atmosfer luar. 3. Transpirasi lentisel adalah daerah dari kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas dan dikenal sebagai alat komplementer. Uap air yang hilang melalui jaringan ini sebesar 0,1% dari total transpirasi. Peranan transpirasi ada 6. 1. Pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. 2. Penyerapan dan pengangkutan air hara. 3. Pengangkutan asimilat. 4. Membuang kelebihan air. 5. Pengaturan bukaan stomata. 6. Mempertahankan suhu stomata. Mekanisme transpirasi. Pada transpirasi diawali dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antarsel yang berada di dalam daun. Di dalam mesofil daun terdapat jaringan bunga karang yang merupakan suatu rongga besar sehingga mampu menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Terjadi penguapan air, rongga antarsel akan terus berlangsung sampai rongga antarsel tersebut penuh. Sel-sel yang menguapkan airnya ke dalam rongga antarsel sehingga potensial air akan menurun. Dalam kekurangan ini, maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari silen tulang daun. Dan selanjutnya, tulang daun akan menerima air dari batang. Batang ini menerima dari akar dan seterusnya. Selanjutnya, uap air yang terkumpul pada rongga antar sel akan tetap berada dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Nah, jika stomata membuka, maka akan ada penghubung antar rongga sel dengan atmosfer. Jika tekanan uap air ini atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel tersebut akan keluar pada atmosfer. Dalam proses itulah yang disebut dengan transpirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang pertama itu suhu. Tingkat transpirasi akan naik seiring dengan meningkatnya suhu. Suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan sel-sel tumbuhan mengembalikan stomata membuka. Yang kedua yaitu jumlah daun. Apabila suatu tumbuhan mempunyai jumlah daun yang lebih banyak,
maka hal tersebut berarti bahwa terdapat permukaan yang lebih besar dan juga lebih banyak stomata untuk transpirasi. Yang ketiga yaitu cahaya matahari. Pada dasarnya, semakin tinggi intensitas sinar matahari, maka akan mendorong stomata untuk terbuka serta kecepatan transpirasi yang akan semakin tinggi. Demikian penjelasan materi tentang transpirasi tumbuhan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.